kasih, kami bersyukur ya Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh datang bersama-sama dalam hari Sabat ini Tuhan, di mana kami berkumpul sama saudara-saudara seiman untuk memuji menyembah Engkau dan juga mendengarkan firman-Mu dan juga membawakan hati kami Tuhan kepada Engkau. Tuhan terima kasih, kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami dan kami juga siap Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Mari ya Tuhan, Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami melalui roh-Mu, Engkau yang menjamah kami dengan hadirat-Mu, Engkau yang menjamah kami dengan firman-Mu, Engkau yang memberkati kami ya Tuhan. Hingga kami Tuhan boleh menerima semua ini dengan hati yang penuh sukacita, karena Engkau adalah Tuhan dan Allah kami. Tuhan terima kasih, kami mau mulai kebaktian kami Tuhan, Kau urapi semua yang melayani, Kau urapi semua equipment, semuanya bisa lancar adanya sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan dalam session ini. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai kebaktian kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Brother Solihin. Mari kita persiapkan hati kita mau bergabung dengan Sanctuary, kita mau menaikkan puji-pujian bagi Tuhan kita. Silakan Sanctuary. Good morning church. Happy Sunday. Saya mau ajak kita semua bangkit berdiri. Saya mau bacakan satu Mazmur di kitab Mazmur 92. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu ya yang maha tinggi. Amin. Hari ini biar nama Tuhan ditinggikan. Amin. Mari bersorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Allah kita karena Dia adalah Raja. Tidak ada nama lain yang terikat di muka bumi ini karena hanya nama Yesus. Karena Dia adalah Raja. Amin. Praise God. Tepuk tangannya bersama-sama dengan saya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja. Oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia yang perkasa. Oh, Dia yang percaya seluruh semesta sujud menyembah. Haleluya. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Mari sama-sama katakan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja. Amin. Dia yang bertahta. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, yang beri hidupku. Percaya seluruh semesta sujud menyembah.
dan Dia Raja. Haleluya. Haleluya. Kau yang percaya? Yang percaya seluruh semesta sujud menyembah. Haleluya. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah amin. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Raja. Agunglah perbuatanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan Raja kita, amin. Dialah penolongmu, Dialah yang berikan kamu kekuatan, dan Dialah menaruh mazmur di lidah bibirmu pada pagi hari ini, amin. Ayo mari lebih lagi memuji Tuhan, karena tanpa Dia kita tidak bisa berbuah, tanpa Dia kita tidak bisa berjalan, karena hanya dengan Tuhan kita mampu bertahan sampai pada pagi hari ini, amin. Haleluya. Praise God. Ayo semuanya katakan bersama-sama, haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Oh, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Mari semua yang percaya katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yes, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu. Biar kuasa Allah mengalir dimanapun kalian berada. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Praise God. Mari bersama-sama katakan, nyanyikan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, amin. Kau memegang hidupku, Dialah Allah yang memegang hidupmu. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, berkekuatan, kuasa-Mu terjun, amin. Bagiku senantiasa denganmu Tuhan.
dimanapun Anda berada, di rumah-rumah, di keluarga, di ruangan, dimanapun Anda berbakti pada pagi hari ini kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudaraku, masih di dalam hadirat Allah. Haleluya. Mari kita semua belajar tenang untuk berada di dalam hadirat Allah. Amin. Tuhan Yesus, Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Di setiap hidup kami, di masa musim setiap hidup kami Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
besar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh, Kau besar, terlebih besar. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita serahkan apapun juga di awal tahun 2021 ini kepada Tuhan, kepada Bapa kita yang mulia. Amin. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Yes, God. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Masa lalu Dia tahu segalanya. Kau tetap memilihku. Dia tetap memilih kita semua. Yes, God. Sempurnakan jadi karya yang indah. Haleluya. Kini aku percaya. Angkat tanganmu, sembah Dia. Mustahil bagimu.
percaya bahwa Tuhan itu menuntun hidup kita semua, amin. Rancangannya iya dan amin. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, aku berserah. Angkat tanganmu, serahkan kepada Dia. Darah jagatmu bagiku, ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Naikkan ucapan syukurmu pada pagi hari ini, dan ketahuilah bahwa tahun-tahunmu itu di hadapan Tuhan sedang direncanakan oleh Tuhan dan telah dirancangkan oleh Tuhan. Tahun-tahun yang awal tahun ini kita akan senantiasa berserah kepada Dia. Biarlah Allah kita, Raja kita yang menuntun seluruh kehidupan kita. Ingatlah tahun yang lalu, Dialah penolong kita semua. Dialah yang memberikan kita kekuatan. Kalau pada pagi hari ini Anda dan saya bisa berdiri pada pagi hari ini, amin. Bukan dengan kuat gagah kita, tapi karena ada pertolongan Tuhan, ada naungan dari Allah yang memberi kita kekuatan, yang memberikan kita pertolongan. Pada saat kita berserah, menaikkan tangan, Tuhan akan turun tangan. Naikkan tangan ini adalah tanda berserah kepada Tuhan. Awali 2021 ini dengan berserah kepada Tuhan, apapun rencana Anda. Tapi biarlah rencana Tuhan yang terjadi. Serahkan kepada Tuhan, serahkan. Mari ajak keluargamu untuk memuji, menyembah Dia. Ajak anak-anakmu, ajak orang tuamu, ajak your spouse, pasanganmu untuk berserah kepada Tuhan. Amin. Awali dengan sikap yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Mari sembah Dia, puji Dia sebab Dia layak. Kami berserah, oh Tuhan, Kaulah pengharapanku. Terima kasih, oh Tuhan, Kaulah kekuatanku, Engkaulah pertolonganku. Haleluya. Sekere para da 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 da. Haleluya. Sekere para da 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 da. Biarlah naik puji-pujian yang indah di hadapan Allah. Berikan ucapan syukurmu. Berikan tangismu di hadapan Allah pada hari ini. Karena Dia Allah yang mendengar dan menjawab, menolong engkau dan saya pada pagi hari ini. Amin. Tidak ada Allah lain. Haleluya. Oh, oh, oh. Sekere para da 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 da
hati kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Oh, roh jiwa tubuh kami bersyukur. Oh, atas pertolongan-Mu Tuhan. Oh, tinggikan raja-Mu dimanapun Engkau berada pada saat ini. Sana, biar kuasa Allah turun, kasih Allah turun, damai sejahtera Allah turun, amin. Haleluya, sungguh indah memuji Tuhan. Can't believe it up. Hosanna. Aminkan, aminkan. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah. Tempat dimanapun Anda berada, biar kuasa Allah turun. Haleluya, haleluya, haleluya. Worship you. Haleluya. Haleluya. Bersorak-sorailah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai Amin. dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Amin. Haleluya. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa Haleluya. dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Amin. Amin. Janganlah amin, takut. Amin. Sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan Yes. janganlah merasa malu. Sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu
dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini hari yang indah, hari yang penuh sukacita, penuh dengan sorak-sorai. Kami akan menerima berkat-Mu, kami menerima kuasa-Mu yang baru, menerima urapan, menerima lawatan-lawatan Allah yang akan membangunkan kami, membukakan hal yang baru Bapa, memberikan pewahyuan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tahun 2021. Terima kasih untuk Yesus Kristus Tuhan yang menebus dosa kami. Terima kasih untuk karya keselamatan yang begitu indah dari awal mula sampai pada akhirnya nanti. Engkau begitu dahsyat, begitu mulia, begitu agung, begitu indah. Biarlah Bapa, kami semua dipakai untuk kemuliaan daripada nama-Mu ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Firman-Mu boleh ditabur di tanah yang lembut, tanah yang subur Bapa, sehingga firman-Mu akan bertumbuh 30, 60, 100 kali lipat ganda. Terima kasih. Bagi yang siap katakan, amin. Tuhan memberkati. Terima kasih worship team. Shalom, Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, di rumah, di gereja, atau mungkin di tempat-tempat yang lain. Pagi hari ini, saya akan membawakan tema daripada gereja IFGF Global yang bertemakan pada tahun 2021 ini adalah Greater Destiny. Suatu destiny yang lebih besar. Kalau tahun 4 tahun yang lalu kita mulai dengan Greater Devotion, kemudian kita tahun kedua Greater Promise, kemudian tahun ketiga kita punya tema Greater Blessing, maka tahun keempat ini kita punya tema Greater Destiny. Apakah itu Greater Destiny? Greater Destiny ini akan diambil dari kitab 1 dan 2 Petrus yang akan kita pelajari. Dan pada pagi hari ini saya terbeban untuk memberikan suatu background atau suatu tema daripada kitab 1 dan 2 Petrus yang akan mendasari perjalanan kita selama tahun 2021. Tema utama daripada 1 dan 2 Petrus adalah mengenai pengharapan. Mengenai pengharapan. Dan bukan hanya sekedar pengharapan yang biasa, bukan sekedar pengharapan yang dunia tahu, tapi pengharapan ini adalah suatu pengharapan yang khusus. Ada pengharapan yang pasti, adalah pengharapan yang hidup di dalam kita semuanya. Karena itu saya berikan tema pada pagi hari ini, A Sure Hope in the Midst of Crisis. Suatu pengharapan yang pasti di tengah-tengah krisis kehidupan. Karena saya percaya di awal tahun ini kita masih banyak menghadapi krisis yang begitu banyak menimpa kehidupan di dunia ini. Namun di dalam masa-masa krisis itu kita boleh melihat bagaimana Allah bekerja dan Allah akan membukakan perkara-perkara baru, pandangan-pandangan baru, pewahyuan-pewahyuan yang baru yang membuat kita mampu melewati semua ini. Karena kalau kita melihat ke belakang sejarah manusia, apa yang dinamakan krisis itu tidak akan pernah berhenti selama manusia hidup. Karena itu kita akan belajar dari kitab 1 dan 2 Petrus ini, kita melihat bagaimana orang-orang percaya di abad pertama itu mengalami krisis yang jauh lebih besar daripada yang kita alami saat ini. Karena mereka menghadapi penganiayaan, mereka mengalami
ketakutan, mereka mengalami tekanan, mereka mengalami suatu penderitaan. Karena itu kitab 1 dan 2 Petrus ini banyak berbicara tentang penderitaan. Bagaimana kita belajar menghadapi penderitaan itu dengan baik. Dan saya percaya pada waktu tim apostolik AFGF menentukan tema-tema ini, saya percaya mereka berdoa 4 tahun yang lalu. Mereka tidak tahu akan terjadi pandemik di tahun 2020. Mereka tidak tahu akan banyak krisis di tahun 2020. Tapi apa yang sudah kita lewati semua ini benar-benar sejalan dengan apa yang Tuhan sedang bicarakan di tengah-tengah kita. Karena itu saya ajak jemaat terkasih IFGF New York, mari kita menaruh perhatian akan apa yang Tuhan ingin sampaikan dalam kehidupan kita. Sebab perjalanan ini hanya akan berhasil jika kita mengerti apa yang Tuhan sedang lakukan di dunia ini. Kalau kita tidak menangkap maksud daripada rencana Allah ini, maka kita akan kehilangan arah dan kita akan terjebak di dalam masalah kehidupan. Dan kita akan merasa ketakutan dan kita akan tertinggal di dalam visi-visi Allah yang sudah diberikan dalam kehidupan kita. Karena itu kita akan belajar dari 1 Petrus pada pagi hari ini, pasal pertama ayat 1-7, supaya kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita orang percaya. 1 Petrus pasal 1 ayat 1-7 saya akan bacakan. Mungkin Anda bisa melihat di PowerPoint. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang atau exiles yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Saudara tidak perlu pusing nama-nama ini nama-nama yang cukup asing untuk kita memang, yaitu orang-orang yang dipilih atau dalam bahasa Inggrisnya elect. Orang-orang yang dipilih, ini akan kata kunci nanti akan kita melihatnya, sesuai dengan rencana Allah, according to the foreknowledge of God, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Ya, supaya taat tujuannya kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, yaitu darah penebusan itu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kami. Ini doa Rasul Petrus kepada jemaat-jemaat di tempat perantauan itu. Kemudian ayat 3 berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali, garis bawahi melahirkan kita, kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup. Hidup yang bagaimana? Hidup yang penuh pengharapan. There is a sure hope, suatu pengharapan yang pasti, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Kalau di bahasa Inggris dikatakan an inheritance that will never perish. Suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kami. Ini suatu inheritance atau warisan yang nilainya jauh daripada emas. Lebih daripada segala barang berharga di dunia ini, termasuk Bitcoin. Bitcoin sekarang lagi tinggi-tingginya kan. Tapi ini jauh lebih mulia, tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu. Tersimpan di sorga, ada suatu bank di sorga yang akan menyimpan harta benda kita di sana. Ayat 5 dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Allah tidak pernah meninggalkan kita karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Untuk menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, karena itu, karena kita sudah ditebus, sudah dipelihara, menerima warisan, karena itu Rasul Petrus berkata, bergembiralah akan hal itu, sekalipun
sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Kita akan melihat nanti apa sih yang dialami oleh orang-orang percaya ini. Bergembiralah sekalipun kamu harus mengalami berbagai pencobaan. Nah, di ayat ke-7 dia nyatakan poin daripada kalimat-kalimat di atas. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan. Wow, puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Suatu hari Yesus akan menyatakan dirinya siapa dia sebetulnya. Disitulah kita akan menerima kemuliaan dari Allah. Saya akan mulai dengan memberikan suatu background daripada kitab 1 Petrus ini. You know, one thing that we are grateful about the Bible is this is a book of a real story in the real history. Alkitab adalah kitab nyata, cerita nyata, bukan fiksi, bukan dongeng, bukan karangan manusia. Kisah nyata yang ditulis oleh orang-orang yang dipakai oleh Tuhan melalui Roh Kudus di dalam sejarah yang nyata. It's a real story in the real history. So setiap kali kita membaca firman Allah, kita harus tahu ini benar-benar nyata. Ini bukan cerita fiksi. Ini cerita nyata. This is not a novel. Ini bukan sekedar dongeng, tapi ini suatu kisah sejarah yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Karena itu kita mau belajar sejarah daripada kitab 1 Petrus ini, supaya kita menangkap maksudnya. Dan iman kita dilandaskan atas sesuatu yang nyata, bukan sesuatu dongeng. Kitab 1 Petrus dan 2 Petrus ditulis sekitar 64 AD. After Domini, jadi 64 setelah Masehi. Artinya sekitar 30 tahun setelah kenaikan Yesus ke surga. Ya. Diperkirakan Petrus umurnya atau lahirnya mungkin sekitar tahun pertama setelah Masehi. Jadi dia mungkin sekitar 60-an lah, 60s, he's in the 60s, ya. Kalau di Amerika itu usia retirement udah. Tapi Petrus tambah semangat mengikut Tuhan. Ditulis sekitar 64 AD. Kenapa ini signifikan? Nanti saya akan sebutkan. Kedua, dituliskan oleh Rasul Petrus, yaitu seseorang yang menjadi murid Tuhan Yesus. Dan pada zaman itu disebutkan rasul itu karena dia hidup bersama dengan Yesus. Hanya orang yang menjadi murid Yesus langsung itu yang disebut rasul pada zaman itu. Jadi ada 12 rasul, dan juga nanti ada Rasul Paulus yang berikut ditambahkan. Tapi disebutkan rasul karena dia langsung hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Dan bahkan dia adalah 3 murid utama dari Tuhan Yesus. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dia mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi, dan pada waktu Yesus ke tempat-tempat khusus, dia hanya membawa 3 murid ini. Seperti pada waktu ke Mount Transfiguration bertemu Musa dan Elia, Yesus hanya membawa 3 murid ini. Nah, dia seorang yang lebih khusus lagi, bahkan sejarah mencatat bahwa dia sebetulnya murid yang pertama dari Tuhan Yesus. Dia diserahi tugas
Karena dikatakan di atas batu karang ini aku membangun gerejaku. Upon this rock I will build my church. Dialah murid pertama yang mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup oleh pewahyuan daripada Roh Kudus. Jadi dia mempunyai suatu karunia yang spesial. He's the first among equals. Seorang yang dipakai oleh Tuhan. Ya. Seorang yang dipakai oleh Tuhan. Seorang yang nantinya pada waktu hari Pentakosta dia berkhotbah di depan lebih dari 3.000 orang. Petrus di dalam kitab Kisah Para Rasul juga melakukan banyak mujizat. Salah satunya menyembuhkan orang lumpuh di bait Allah. Yang dia berkata, emas dan perak aku tidak punya, tapi dalam nama Yesus bangkit. Itu termasuk mujizat-mujizat pertama yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Dan bahkan Petrus membawa Injil sampai ke bangsa lain, yaitu bangsa Itali, yaitu waktu dia berkhotbah di rumah Cornelius, Kisah Rasul 10. Wow, luar biasa ya Petrus ya. Kita juga ada brother sini, brother Peter, dia juga luar biasa, dahsyat, amin. Pokoknya namanya Peter hebat-hebat. Nah, tapi ingat, kalau kita lihat dari awal mula kehidupan Petrus, dia nggak seperti itu. Kita lupa pada waktu Yesus memanggil Petrus pertama kalinya, dia bertemu Petrus pertama kalinya. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia tidak lain adalah bekerja sebagai seorang nelayan, menangkap ikan, nelayan. Pada zaman itu, ada beberapa golongan. Kalau orang itu pintar, ya orang itu punya atau kaya, ya dia akan dimuridkan atau akan sekolah. Tapi tidak semuanya bisa ke situ. Dan akhirnya kalau orang-orang nggak bisa sekolah, nggak punya uang dan sebagainya, pekerjaan yang terakhir adalah menjadi nelayan. Jadi istilahnya kalau orang sudah menjadi nelayan pada zaman itu, dia orang miskin, dia terpaksa bekerja seperti itu karena tidak ada jalan lain. Tidak ada kesempatan yang lain. Petrus adalah seorang nelayan. Dia dipanggil oleh Yesus, "Come and follow me. I will make you fishers of men." Petrus pada saat itu menerima destiny yang baru dalam hidupnya. Wow, dari seorang nelayan menjadi murid Tuhan Yesus. Dan sampai hari ini hampir seluruh dunia mengenal nama Petrus. What an amazing destiny that God gave for him. He has no education. Dia nggak punya titel, nggak lulus sekolah dasar. Tapi Tuhan panggil dia untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. No education. Paulus di Korintus berkata, God calls the weak to shame the strong. God called the foolish to shame the wise. Tuhan memanggil orang-orang yang sederhana, yang tidak berpendidikan ini, untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Karena 12 murid Tuhan Yesus itu orang sederhana semua. Sampai orang meragukan apakah kitab 1 Petrus ini ditulis oleh Petrus. Apa benar? Soalnya dari tulisannya itu bahasanya tinggi. Betul nggak? Saudara baca aja kadang-kadang sulit tuh, nggak mudeng gitu. Bahasanya tinggi. Kok seorang nelayan bisa nulis seperti itu? Tapi kalau kita selidiki, kita pelajari di dalam history, ya memang dia nulis. Siapa lagi? Dia katakan Petrus, dia katakan di awal surat itu. Dan di kitab 2 Petrus dia berkata juga suratku yang terdahulu. Berarti dia yang nulis 1 Petrus ini juga. So God used the weak
to display His glory. Nah, yang menjadi signifikan daripada sejarah ini adalah pada tahun 64 AD itu terjadi penganiayaan besar-besaran bagi orang Kristen. It's significant. Paulus dipenjara. Dan pada zaman itu seorang yang bernama Kaisar Nero itu menjadi kaisar Romawi pada zaman itu. Dan Kaisar Nero ini adalah seorang kaisar yang sangat kejam. Kaisar Nero ini memerintah dari tahun 54 sampai 68 AD, sekitar 14 tahun. Dan saudara tahu dia menjadi kaisar itu umur berapa? Waktu dia diangkat menjadi kaisar, dia baru berumur 17 tahun. Jadi pada zaman itu, kalau mungkin keluarganya, papanya meninggal pada saat itu, meskipun dia masih muda, dia meneruskan sebagai penerus, sebagai kaisar di Romawi. Dia baru berumur 17 tahun. Pada waktu dia masih berumur 17 tahun, dia dibantu oleh mamanya. Mamanya yang pegang otoritas. Jadi anak ini hanya ngikut mamanya aja, umur 17 tahun. Tapi kira-kira 5 tahun kemudian, dia udah mulai besar, mulai dewasa, mulai ngerti. Dia nggak suka diatur sama mamanya. Akhirnya dia bunuh mamanya. Mamanya sendiri dibunuh sama dia. Dan pada tahun 64 AD ini ada terjadi sesuatu di Roma, yaitu terjadi suatu kebakaran. Suatu kebakaran yang menghancurkan hampir 3/4 dari kota Roma waktu itu. Habis kebakaran besar. Dan rakyat mulai menyalahkan Kaisar Nero ini. Kenapa bisa terjadi kebakaran seperti itu? Dan Kaisar Nero ini kemudian berpikir, bagaimana caranya mengatasi ini? Dia mencari kambing hitam. Dan kambing hitam itu adalah orang-orang Kristen ini. Akhirnya dia cari orang-orang Kristen itu, ditangkap semua, dibunuh-bunuhin sama dia. Dia bilang orang Kristen ini penyebabnya kebakaran itu. Dan orang Kristen yang ditangkap, dia dianiaya, didera supaya dia kasih tahu teman-temannya yang lain, supaya buka mulut. Kemudian yang lainnya ditangkap. Jadi akhirnya hampir seluruh kota itu mengalami penganiayaan orang Kristen itu. Dan mereka yang ditangkap itu disiksa habis-habisan. Dikirim ke arena jadi tontonan dengan binatang buas, dicabik-cabik. Sebagian dibakar hidup-hidup. Dan bahkan kaisar yang gila ini sengaja membuat tontonan. Jadi kalau malam supaya tamannya terang, dia bakar orang Kristen untuk jadi lampu. Supaya kotanya terang, tamannya terang. Orang Kristen dibakar jadi lampu. Ini kejam sekali. Nah, karena kekejaman itulah orang Kristen mulai ketakutan. Mulai merasakan penderitaan, mulai takut. And this is a real story. Kita bukan baca dari Alkitab saja, tapi dari kitab sejarah. Karena itu Rasul Petrus menulis surat ini untuk menguatkan kehidupan mereka. Supaya mereka tidak takut, supaya mereka mempunyai pengharapan lagi. Nah, kita memang saat-saat ini juga banyak yang mengalami tekanan, mengalami ketakutan, kekhawatiran dalam masa-masa pandemik yang masih belum menentu ini. Tapi kalau kita melihat kisah daripada orang Kristen di abad pertama ini, apa yang kita derita tentunya tidak ada apa-apanya. Nyawa kita tidak terancam, keluarga kita tidak dibunuh. Ya, kita memang takut kena virus.
Tapi itu penderitaan itu masih belum ada apa-apanya dibanding dengan apa yang terjadi pada abad pertama. Kemudian surat ini juga ditujukan yaitu kepada orang percaya di perantauan. Nah, ini menarik sekali. Ya, dikatakan dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Britania. Nah, sedikit sejarah, orang-orang ini sebagian adalah orang-orang yang datang pada waktu hari Pentakosta. Kalau kita baca Kisah Rasul pasal 2, nama-nama ini juga akan muncul. Jadi orang-orang Yahudi yang tersebar di perantauan ini kalau hari Pentakosta kumpul semua di Yerusalem. Kayak apa ya, kayak Sincia gitu ya kali ya. Kumpul keluarga pokoknya hari tertentu gitu. Nah itu mereka mendapat lawatan Roh Kudus pada saat itu, dipenuhi Roh Kudus, mereka kembali ke kota masing-masing, mereka buka gereja, dan mereka tersebar sekarang ini. Nah kita bilangnya karena tersebar namanya diaspora, gitu, tersebar. Orang-orang pendatang, pilgrims, exiles, atau dengan kata lain imigran. Dengan kata lain imigran. Ya. Siapakah mereka ini? Mereka ini adalah orang-orang Yahudi dan juga orang non-Yahudi. Jadi waktu Petrus menulis ini dia juga tidak menulis hanya sekedar untuk orang Yahudi, tapi juga untuk orang non-Yahudi yang tinggal di perantauan. Nah, kalau kita bilang perantauan, tentunya kita bisa menangkap, ya. Karena kita ini juga orang perantauan, betul nggak? Kita ini merantau kan? Kan nggak ada yang asal sini kan, nggak ada kan? Nah, kita ini orang merantau. Ya, ada yang asal dari Pulau Jawa, ada asal dari Kalimantan, dari Sumatera, dari yang lain, dari Indonesia, gitu, semuanya. Kita ini orang merantau di sini, gitu. Di dalam perantauan tentunya banyak hal kita alami. Ya. Kita belajar kebudayaan yang baru di tempat yang baru. Kita belajar cari kerja. Saya ingat kalau ceritanya orang baru datang apa biasanya? Apa? Nyetir. Nyetir itu apa? Cuci piring maksudnya. Apa? Oh, disc jockey katanya. Cuci piring dulu. Itu karir yang pertama biasanya karena paling gampang. Habis gitu kalau laki jadi runner. Kalau naik lagi jadi waiter. Nah, kalau udah waiter enak tuh gajinya lumayan. Naik lagi jadi supervisor mungkin, jadi manager. Lama-lama jadi owner. Waduh. Amin. Semuanya mau jadi owner ya. Greater destiny, amin. Jadi owner semuanya. Kayak orang Jewish dimanapun mereka berada berhasil. Nah, mereka ini orang perantauan. Orang perantauan. Dan kenapa Petrus menulis kepada orang perantauan ini? Karena orang perantauan ini punya makna yang khusus. Dikatakan orang pendatang yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Amin. Dipilih. Saudara tahu nggak sih, saudara ada di Amerika, itu bukan karena kebetulan. Nggak ada amin ya. You are here because you are chosen. Amin. Kita ada di sini karena dipilih sama Tuhan. Nggak sembarangan, nggak kebetulan, nggak keliru Tuhan itu. Sudah didesain dengan detail oleh Tuhan. Saya nikah dengan istri saya ini juga nggak kebetulan. Saudara kebetulan. Saya udah ngincer nih 4 tahun gitu ya. Udah di destiny sama Tuhan. Loh saya berdoa, makanya saudara yang belum kawin doa dulu. Kalau salah kawin, hell on earth itu nanti, iya nggak? Benar ya Lia? A destiny itu adalah sudah ditentukan oleh Tuhan sehingga kita ini hanya tinggal hidup di dalamnya. Sesuai dengan rencana Allah. Nah, arti kata pendatang ini menarik sekali karena pengertian pendatang ini ternyata bukan masalah imigran saja gitu. Imigran itu penduduk dunia ini kalau nggak salah berapa?
60% mereka sudah berganti kota, gitu. pindah ke, misalnya dari kota kecil ke kota yang lebih besar biasanya. Immigration ini sudah seluruh dunia, ini sudah globalisasi saat ini, sehingga perpindahan itu sudah ada di mana-mana. Nah, yang menarik adalah ternyata yang disebut imigran atau pendatang itu bukan masalah orang yang keluar dari tempat tinggalnya, tinggal di tempat lain atau di kota lain. Tapi ternyata kita semua orang Kristen, semua apa? Semua orang Kristen di dunia ini adalah pendatang. Why? Karena legalitas kita, tempat tinggal kita, citizenship kita itu bukan di mana? Bukan di bumi. Amin. Kalau engkau mati-matian cari citizen Amerika, tapi nggak dapat citizen surga, sia-sialah hidupmu. Amin. Citizen kita di surga. Kita ini juga pendatang di bumi ini. Ini penting. Karena kita merasa bumi ini tempat tinggal kita. Atau dimanapun, Queens, Brooklyn, itu tempat tinggal kita. Amerika, itu destiny kita. Greater destiny berbicara tentang milikilah destiny yang lebih besar. Amerika bukan tujuan hidupmu, amin. American dream is not your destiny. Your destiny is in heaven. Tadi dikatakan warisan yang tidak dapat habis, tidak dapat binasa. Ibrani 11 ayat 13 itu berbicara tentang pahlawan-pahlawan iman, dan di situ dikatakan dalam iman mereka ini semua telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi bukan cuma kita, tapi pahlawan iman ini pada waktu mereka mati, mereka tidak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan, tapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambaikan tangan kepadanya dan mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Siapakah mereka itu? Termasuk Abraham, Musa, Daniel, Daud. Semua orang-orang pahlawan iman ini hanyalah pendatang di bumi ini. Karena itu mereka punya iman yang luar biasa. Karena mereka tahu bahwa hidup mereka ini hanya sementara di bumi ini. Kehidupan yang kekal itu bukan ada di bumi ini. Bumi ini sedang musnah dengan segala kekacauan yang ada. Kalau nggak percaya ya lihat aja berita berapa hari yang lalu, ya nggak? Kacau nggak itu? Kacau kan? Kapitol bisa dimasuki seperti itu. Dunia ini sudah kacau. Jadi jangan heran, kok kacau banget ya? Kok Amerika bisa gitu ya? Ya bisa aja, kenapa nggak bisa? Memang dunia udah kacau. Semakin kita ikuti, kita ikut kacau. Makanya Tuhan sudah bilang, kamu tinggal di bumi tapi you're not of this world. Kamu bukan dari bumi ini. Citizen kita, citizen di surga. Karena itu saya ingin katakan kepada Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau saudara masih struggle memang, saya ngerti dengan legalitas di Amerika. I know it's a struggle. Ya banyak yang harus masih ke pengadilan, ke court, belum selesai, nggak jelas gimana nanti hukumnya apa yang baru kita nggak tahu. Yes, it is a struggle, but your citizenship is not of this world. Jadi sebetulnya legalitas saudara itu tidak terlalu masalah. Ya kita masih menderita di muka bumi, but kalau kita punya greater destiny, kita mau citizen Amerika, nggak citizen Amerika, tidak ada masalah. Asal kita punya citizen di surga. Legalitas kita ada di surga. Namamu tercatat di dalam buku kehidupan. Itu yang paling penting. Sebab kalau itu nggak ada, waduh bisa cilaka. Orang asing bahkan mereka mencari tanah air yang lebih, yang lain.
yang lebih baik. Pahlawan-pahlawan iman. Karena itu kita ini adalah pilgrims, kita ini adalah orang-orang asing, diaspora, kita ini adalah exiles. Jadi jangan heran kita ditaruh di dunia ini yang rusak ini karena kita belum sampai tujuan kita yang terakhir. Nah, ini memberikan pengharapan kepada orang-orang dianiaya ini. Tujuan surat ini ditulis, saya harus cepat, saya tinggal 5 menit. Tujuan surat ini ditulis memberikan penghiburan dan pengharapan di masa sulit. Renungkan kitab ini. Kedua, mengingatkan identitas orang percaya. Siapakah kita sebetulnya di hadapan Tuhan? Dan ketiga, memberikan apa itu arti penderitaan bagi orang percaya. 1 Petrus 1 ayat 6 berkata, bergembiralah karena itu, rejoice. Meskipun sekali ini kamu harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Ya, kena pandemik, kena kesehatan, kena masalah keuangan, kena masalah politik, kena masalah rumah tangga, kacau. Ya, kita mengalami duka cita. Tetapi bergembiralah. Dan ini sesuai dengan firman di kitab Yakobus yang kita pelajari tahun lalu. Yakobus 1 ayat 2, anggaplah sebagai apa? Suatu kebahagiaan, the pure joy, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi ini sejalan masihan gitu tema ini. Nah, kenapa kita mempunyai suatu keyakinan yang pasti? Karena Rasul Paulus menekankan di situ, yaitu kamu orang-orang pendatang ini adalah orang-orang yang dipilih. Amin. Elect, chosen, sesuai dengan rencana Allah. Nah, maksudnya apa? Untuk mengerti tentang apa itu arti kata dipilih, kita harus buka di kitab Efesus pasal yang pertama. Di kitab Efesus pasal pertama ayat keempat dikatakan, sebab di dalam Yesus, Allah telah memilih kita, He has chosen us, sebelum dunia dijadikan. Wow. Sebelum dunia dijadikan. Berarti apa? Sebelum Amerika ada, sebelum Anda lahir, sebelum Indonesia ada, sebelum dunia ini ada, kita sudah dipilih oleh Allah. Dahsyat enggak Allah kita itu? Blueprint-nya Allah sudah tahu semuanya siapa yang ada di dunia ini. Supaya apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. So God has chosen us. Nanti kita akan next time saya akan berbicara tentang apa bedanya itu dengan predestinasi. Karena ada sebuah doktrin yang mengajarkan tentang predestinasi. Kalau kita salah mengerti itu, juga kita bisa mengambil keputusan yang salah. Tetapi di sini adalah Allah yang ingin memberikan penghiburan, ingin memberikan kekuatan kepada kita sebab Dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi Allah sudah tahu kehidupan kita. Bahkan Rasul Petrus memberikan afirmasi identitas kepada orang-orang di perantauan ini, kepada para imigran ini. Dia katakan 1 Petrus 2 ayat 9, dikatakan apa? Tetapi kamulah, katakan akulah. Akulah bangsa yang terpilih. Ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Mengapa Rasul Petrus memberikan afirmasi ini? Karena begitu banyaknya tekanan dalam kehidupan orang percaya pada saat itu, dan mereka mulai kehilangan identitas. Mengapa afirmasi ini penting? Karena manusia punya tendensi mencari afirmasi. Kalau kita nggak punya uang, kita kerja mati-matian untuk membuktikan bahwa kita ini berharga. Kalau kita nggak punya nama baik, kita berusaha mati-matian mempunyai nama baik. Kalau kita nggak punya status yang jelas, kita mati-matian ingin mendapatkan status yang jelas. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan afirmasi identitas itu. Tapi Rasul Paulus berkata, jangan lupa, kami ini orang dipilih.
Sebelum kamu melakukan semuanya itu, kamu sudah dipilih. You already receive an inheritance, a portion yang Tuhan sudah tentukan bagi kamu, bangsa yang terpilih. Untuk memberitakan apa perbuatan yang besar dari Dia, memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Identitas ini jauh lebih penting dari segala apa yang terjadi dalam kehidupan. Kenapa banyak terjadi masalah, baik di rumah tangga maupun di tempat kerja? Karena manusia kehilangan identitasnya itu. Once they lost their identity, they will fight for that identity. Tapi Rasul bilang, kamu gak usah fight. Kamu sudah ada identitas itu. Arti penderitaan maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Suffering is the only way to perfect our faith. Penderitaan itu adalah satu-satunya jalan untuk menyempurnakan iman kita. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Saya akan tutup. Greater Destiny tidak berbicara tentang, waduh, yang muluk-muluk di depan itu kita jadi apa, gitu, jadi presiden atau jadi gimana? No. Greater Destiny bicara tentang who we are right now. Satu, Ratu Sophie berkata apa? We are special. Kita ini orang-orang yang spesial. Amin. Kita ini spesial. Kita sudah dipilih oleh Allah. Sudah dilimpahi dengan berkat-berkat dari surga. Kemudian Dia memilih kita untuk melakukan pekerjaan baik. Dia sudah memilih kita menjadi partnernya, menjadi teamworknya, menjadi bagian dari kerajaannya. Dia memberikan kepada kita special destiny seperti Dia memanggil Petrus, ayo ikut aku, kujadikan kau penjala manusia. Dia juga memanggil kita semuanya untuk special destiny. Dan kalau kita bisa menemukan destiny itu, hidup kita akan berubah. Hidup saya berubah 30 tahun yang lalu karena Tuhan telah memanggil saya. Tidak sama lagi. Dan terakhir, to live according to His will. Ya. Di ayat berikutnya dikatakan, sebab itu di ayat 13, sebab itu siapkanlah akal budimu. Ya, ini siapkanlah masuk tahun 2021. Siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Kedua, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Amin, taat. Ya. Kalau kita ikuti terus rencana Tuhan itu, maka kita akan mengalami destiny itu. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Dan yang ketiga, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia kudus yang telah memanggil kamu. Nah, pada saat itu, kita akan melihat destiny itu akan diperjelas di dalam kehidupan kita. We're not just regular people here. We're not just restaurant workers, Uber driver, cuman pendeta atau istri rumah tangga. We're not just regular people, but we have a destiny. Dan semoga ini bisa ditangkap revelation ini. Revelation is more important than information. When you receive revelation, your life will change. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman ini. Kami mengucap syukur. Biarlah greater destiny boleh menjadi bagian dari setiap anak-Mu yang percaya. Kami berdoa tahun 2021, tahun terobosan bagi umat Tuhan. Tahun terobosan bagi orang-orang yang meletakkan imannya pada firman Allah. Terima kasih Tuhan, berkati pada pagi hari ini semua yang sudah mendengarkan firman ini. Biarlah firman ini turun ke dasar hati dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Brother Peter. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pastor sudah sharing firman Tuhan. Mari kita lanjutkan penyembahan kita dengan perpuluhan kita dan persembahan kita. Saya persilakan Brother Solihin. Mari saudara seiman kita bersatu kembali di dalam doa.
Bapa, terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kepada kami Tuhan, yang menjamah hati kami, bahwa kami adalah umat-umat yang dipilih sebelum dunia dijadikan. Tuhan sudah tahu Tuhan apa merupakan tujuan kami di bumi ini. Biarlah greater destiny, biarlah kami masing-masing Tuhan mengerti panggilan kami, mengerti mengapa kami Tuhan ada. Biar Engkau Tuhan terus menuntun revelation ini, wahyu ini dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menangkapnya dan melaksanakannya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapak, terima kasih atas firman-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan bahwa kami hari ini ada kesempatan di mana kami Tuhan boleh membawa persembahan perpuluhan kami ke dalam rumah Tuhan. Kami mau bawa Tuhan dengan hati penuh sukacita, karena kami percaya semua berkat yang kami terima itu semua daripada Tuhan. Semua yang baik itu berasal daripada Engkau. Kesehatan, kekuatan, keluarga, berkat, hikmat, marifat, dan semua yang baik semuanya daripada Engkau. Dan karena itu kami mau bersyukur dan kembalikan kepada Engkau untuk kemuliaan, memperbesar kerajaan Allah di bumi ini. Tuhan, terima kasih, kami mau beri dengan hati yang penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Brother Solihin. Sedikit pengumuman. Masih Sunday School kita masih dimulai jam 12 siang, tetapi jam 11.45 pintu bioskop udah dibuka. Jadi tolong anak Anda dibantu agar bisa online, bisa join dengan online Sunday School kita. Kemudian Sunday Night Prayer nanti malam jam 8, jangan lupa. Mari bergabung dengan Sunday Night Prayer jam 8. Sebentar, saya akan share screen. Ya, 21 days prayer and fasting dari Januari 4 sampai Januari 24. Ya, bagi Anda yang masih belum, silakan bergabung. Ini luar biasa. Supaya Anda juga yang pengen langsing, nggak perlu ke gym, nggak perlu ini, ikut saja prayer dan fasting. Pasti saya jamin setelah selesai fasting, Anda akan lose weight. Ya, itu juga prayernya juga very important. Kita sudah memasuki hari ke-7. Saya akan sedikit mengumumkan, saya proud with my mother-in-law. Dia juga yang udah berumur, dia mengikuti fasting juga, luar biasa. Tetapi istri saya juga komplain loh, ini mama ini belum makan obatnya dokter, pasti nggak boleh puasa ini. It's okay. Nanti kalau buka puasa obatnya diminum sekali. Ya, kemudian I Care meeting Disciple of Jesus Januari 11, kemudian Long Island Januari 23, I Care Glory Januari 24, terakhir I Care Overcomer Januari 30. Bagi I Care yang masih belum ada schedule-nya, silakan Anda menghubungin I Care leader Anda. Ini luar biasa, happy birthday untuk Leticia Valdas. Bagi Anda yang mengenal Leticia, silakan reach out. Kita udah lama nggak kelihatan Leticia. Ini temennya Siska, ya. Temannya Cik Siska. Cik Siska, apabila Anda mendengar pengumuman ini, silakan reach out pada Ibu Leticia ya. Kemudian anniversary. Ini luar biasa. Lukas Evan dan Lili Ngo. Lili lagi di atas panggung melayani, luar biasa Lili. Kemudian terakhir, last but not least, next week kita fully online ya. Jadi nggak ada di Sanctuary, nggak ada.
kita fully online karena minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Hana Kristianto dari AFGF Jakarta. Bagi Anda mungkin yang sudah mengikuti YouTube-nya yang dikirim oleh Pastor Tony, itu mengenai Start New Year with a Prayer. Ini Pastor Hana Kristianto luar biasa dalam doa. Ya, jadi jangan lupa. Tetapi bagi Anda yang pengen sambang pastor, boleh bawa showcase Mbak ya. Enggak ditutup, tetapi silakan. Tapi kita nggak ada ibadah hari itu, semuanya fully online. Ya, demikian pengumuman saya. Untuk benediction, saya serahkan kembali ke Brother Solihin. Silakan, Brother. Terima kasih, Ko Peter. Pastor Tony langsung double blessing dia, habis ini dia langsung melayani untuk melayani untuk jemaat Toronto. Jadi Pastor saat ini sedang join dengan jemaat di Toronto. Mari saudara-saudara seiman kita bersatu dalam doa untuk kita menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita baca biar dari Bilangan pasal yang ke-6 agar kita mendapatkan berkat daripada Tuhan sesuai dengan firman-Nya pada hari ini juga. Saudara-saudara seiman, marilah biarlah Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, dan Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Biarlah Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah pada hari ini ya Bapa, berkat kasih karunia dan damai sejahtera-Mu turun atas kami semua ya Tuhan, dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam semua orang yang kami kasihi, dalam semua interaksi kami dengan orang-orang Tuhan, dengan siapapun juga. Biarlah kasih karunia, damai sejahtera-Mu Tuhan turun atas kami dan menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menutup kebaktian ini dan menerima berkat Tuhan. Semua yang percaya katakan, amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Luar biasa. Thank you guys. Selamat Sudah hari Minggu gabung semuanya. dengan God kita. bless you all. Happy Sunday. Enjoy the rest of day. Bye-bye. Bye. Bye. Happy Sunday. Happy Bye-bye. anniversary. Sunday. Bye-bye. Sunday. Bye. Happy anniversary Lily sama Happy sama anniversary ya. Lukas. Bye guys. Bye-bye. Pastor Tim, how are you? Hey, I'm Peter. How are you? We're doing good. Good. Welcome.
Lay,